Halo, Assalamualaikum teman-teman Car Vlog. Apa kabar? Didoain pastinya pada sehat ya sekeluarga. Jadi di hari ini, gue masih ada di Gias 2022. Dan di belakang gue ada sebuah double cabin baru yang siap meluncur di Indonesia, yaitu sebuah MG Extender. Ya, kalian nggak salah dengar, namanya Extender. Mirip namanya dengan Expander. Jadi ya mungkin kalau kita punya double cabin extender ini, terus misalnya kita lagi ngobrol sama temen, terus kita bilang, taruh aja di bak extender gua. Pasti pada ngiranya, hah, expander lo ada yang versi bak? Ya, maaf sedikit receh. Tapi emang namanya mirip, walaupun yang satu MPV, tapi yang ini adalah sebuah double cabin. Nah, jadi emang MG Extender ini sebenarnya boleh dibilang bukan barang yang baru ya. Kalau untuk di luar sana, tepatnya di China, dia itu sebenarnya sudah lama eksis karena ini merupakan rebatch atau satu basis dengan Maxus T70. Di mana brand Maxus dan MG ini mereka itu tergabung ke dalam grup otomotif China yang bernama SAIC Motors. Nah, tapi kalau ngomongin untuk yang Extender ini, walaupun dia ini boleh dibilang sekarang adalah sebuah brand yang diproduksi di China, tapi double cabin ini justru diproduksi di Thailand, teman-teman. Karena SAIC pun juga punya kerjasama joint venture dengan perusahaan di Thailand. Jadi untuk yang kendaraan double cabinnya ini diproduksi di Thailand, dan kalau untuk di sana ini udah dijual dari tahun 2019. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita ngomongin untuk desainnya, pertama dari bagian depan dulu. Overall, desainnya menurut gua yang penting itu nggak mencirikan sebuah mobil yang menduplikat mobil lain ya. Kadang-kadang kita kalau ngelihat satu desain, terutama bagian muka, kita suka langsung keinget atau langsung bilang, wah modelnya kayak ini banget, atau wah modelnya mirip banget kayak itu. Tapi yang gua appreciate, yang gua suka dari MG Extender ini, dia modelnya terbilang orisinil. Ya, walaupun kalau untuk kita ngomongin suka apa enggaknya, itu selera juga, kembali juga ke masing-masing teman-teman, ada yang suka atau enggak. Tapi kalau buat gua pribadi ya, at least desainnya cukup orisinil. Jadi nanti kalau emang udah banyak MG Extender yang beredar di jalanan, dari jauh kita juga udah bisa lihat, oh ini Extender nih. Soalnya kalau desainnya kadang-kadang mirip sama mobil lain, dari jauh tuh masih suka bingung ya, ini mobil apa ya? Pas udah deket, oh baru kita tahu itu mobil apa. Sementara kalau kita ngomong untuk bagian depan ini, pertama gue ngomongin buat grillnya, ini lumayan besar, mulutnya besar, tapi kalau kita ngomongin matanya lumayan sipit. Jadi ibaratnya ekspresinya kayak orang yang lagi kayak amazed, wah gitu ya, tapi matanya dia sipit teman-teman. Dan untuk di bagian sini, ini untuk DRL-nya, dia udah full LED. Terus untuk headlight-nya di bagian bawah teman-teman, dia udah proyektor LED. Dan sementara di bagian tengahnya ini, kalau gua ngomongin desainnya, atau untuk bagian bawahnya moldingnya, termasuk untuk bagian atas secara overallnya, ini boleh dibilang plug dengan Maxus ya. Modelnya lebih seperti Maxus yang T90. Walaupun secara spesifikasinya, ini sebenarnya lebih menyerupai Maxus yang T70. Oke, kita geser ke samping. Jadi teman-teman, kalau untuk di bagian samping, secara overall desainnya gue baru melihat menyerupai beberapa double cabin yang ada. Tapi nggak benar-benar plek banget ya. Jadi tetap bukan berarti kalau kita ngelihat dari samping, kita terus langsung bisa nebak, loh ini bukan double cabin ini ya atau itu. Nggak segitunya, tapi lumayan mirip ke arah Triton Athlete. Dari mana? Dari bagian belakang sini teman-teman. Bagian si roll bar-nya, yang dia di cover menyerupai seakan-akan ada tambahan spoilernya lagi ya, ada fairingnya lagi di bagian samping. Tapi overall desainnya oke sih teman-teman, nggak terlihat cheap ya, nggak terlihat murah, masih tetap bisa nunjukin ini adalah sebuah double cabin yang elegan ya. Walaupun sebenarnya informasi dari MG kalau Extender ini sebenarnya di Indonesia itu nantinya fokusnya tetap ke arah untuk niaga. Kenapa? Karena alasan dari MG untuk segera masukin Extender ini, pertama adalah mereka ngelihat pasar dari double cabin ini ternyata cukup menjanjikan di Indonesia. Dan yang kedua, alasannya adalah ternyata dealer-dealer MG yang ada di luar kota, terutama yang ada di luar Pulau Jawa, ternyata demand akan para konsumen untuk mereka masukin double cabin ini cukup besar. Jadi ya, itu dia, utamanya ini akan ke arah
Niaga, teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita agak sedikit ke bagian bawah, gue pengen ngebahas dulu buat over fendernya. Jadi over fendernya ini udah jadi kelengkapan standar di double cabin extender ini. Dimana tambahan over fender gini sebenarnya nggak cuma ngebikin si posturnya terlihat lebih gagah lagi ya, lebih buff gitu, lebih keker. Tapi sebenarnya over fender dengan bahan kulit jeruk seperti ini juga untuk melindungi bodi juga teman-teman. Pertama, bahan seperti ini dia itu lebih kuat atau lebih tahan terhadap stone chip atau kita ngomongnya pentalan kerikil. Jadi nggak cuma sekedar aksen aja, tapi dia secara fungsionalnya juga bisa ngelindungin bodi. Ketimbang kita langsung bodi aja, di mana nanti pentalan kerikil dari bannya itu lebih mudah untuk menggores bagian bodi, terutama bagian fendernya. Terus untuk ban dan velgnya, ini buat velgnya menurut gua secara desainnya sih mungkin nggak terlalu yang wah banget, tapi at least safe. Menurut gua safe, nggak ngebikin mobil jadi kelihatannya cheesy gitu ya. Warnanya hitam yang ada di sini, ini juga ngingetin gua ke Triton Athlete yang emang setupnya udah pakai warna hitam. Tapi secara desainnya cukup elegan dan cukup safe buat mungkin setidaknya buat gua minimal. Sementara buat bannya ini pakai ukuran 255/60 yang terpasang sekarang adalah Dweller HT. Jadi bannya adalah jenis highway terrain. Walaupun mungkin nantinya kalau emang kebutuhannya untuk dipakai di kebun, untuk pertambangan dan pekerjaan lainnya, udah pasti minimal bannya yang perlu diganti ke tipe yang MT atau matte terrain. Berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas bagian belakang. Dan boleh bilang bagian belakang ini justru menjadi bagian yang paling gue suka ya. Karena tampang di bagian belakangnya menurut gue cukup menarik. Pertama dari stop light atau tail light-nya. Desainnya menurut gue oke, walaupun dia masih menggunakan bohlam biasa teman-teman. Tapi yang bikin dia berkarakter, ada molding tambahan yang bentuknya itu juga istilahnya nggak flat ya, nggak asal sekedar kotak garis lurus. Ini menurut gue memberikan satu karakter sendiri, selain di depannya yang emang menurut gue karakternya udah kuat gitu. Lama-lama orang udah bakal lihat gitu, oh ini MG Extender gitu, bukan kayak, ini apa ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk di bagian belakangnya teman-teman, ini untuk desain bumpernya menurut gue juga cukup menarik. Di bagian sini ada reflektor lampunya, dan dia masih ada tambahan lampu yang bisa menerangin ke bagian pijakan kaki. Mungkin saat kita mau minjak ke sini saat lagi gelap, sekaligus juga untuk nerangin plat nomor di bagian belakang teman-teman. Nah berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas untuk mesin. Pertama untuk si kap mesinnya, dia udah menggunakan teleskopik, jadi kita udah nggak perlu effort lagi buat ngebukanya. Karena dengan ukuran seperti ini, rasanya kalau kita manual agak lumayan ya buat bobotnya. Nah sekarang kalau ngomongin untuk mesinnya, ini mesinnya adalah mesin turbo diesel 2000 cc DOHC dengan tenaga sekitar 160 HP dan torsi sekitar 375 Nm. Mesinnya sendiri ini sebenarnya dikembangkan bareng dengan GM. Jadi kalau kita ngomong untuk durability-nya, untuk reliable-nya dan performanya, walaupun gue mungkin belum pernah nyoba, tapi cukup bisa diandalkan semestinya. Ya, di satu sisi jadi nggak sabaran juga buat bisa segera nyoba ya. Begitu emang unitnya hadir di Indonesia yang untuk dipakai testing. Tapi yang pasti mesin ini sebenarnya boleh dibilang bukan mesin yang paling powerful-nya. Karena kalau di negaranya asalnya, mungkin di China atau seperti setidaknya di Thailand, dia terdiri dari mesin yang 2000 cc juga, tapi yang twin turbo. Dan yang itu tenaganya udah di atas 200 HP. Tapi kayaknya kalau yang ini dengan tenaga 160 HP, single turbo, kayaknya udah lebih dari cukup juga. Apalagi kalau kita ngomong, pasar utamanya lebih ke arah fleet atau untuk bekerja. Oke, bismillah, assalamualaikum teman-teman. Wah, hehe. Buat bagian dalamnya teman-teman, jujur gua nggak terlalu berekspek akan semenarik ini. Kenapa? Karena tadi gue mikir MG Extender ini lebih memfokuskan untuk estetika di bagian luarnya aja, terutama bagian mukanya ya. Karena mukanya tuh kayak benar-benar, kayaknya mereka ngefokusin effort mereka untuk ngedesain mobil ini di bagian eksterior.
ternyata interiornya menurut gua ini lebih dari cukup ya untuk ekspektasi sebuah atau standar dari diri gua sendiri, teman-teman. Tapi emang begitu ke dalam, yang gua rasain gaya interior ala mungkin pickup Amerika kali ya, double cabin Amerika. Ya wajar juga sih, karena emang boleh dibilang ini dia adalah sekarang satu darah dengan GM, udah sekeluarga. Jadi banyak aksen-aksen yang ngeliatin desain Amerika, teman-teman. Pertama, gue mau ngomongin dulu buat joknya. Joknya kalau untuk leathernya, menurut gue nggak terlalu yang gimana banget, nggak terlalu yang wah. Tapi stitching atau bentuk polanya menurut gue oke. Cukup lah, teman-teman. Dia sampai yang di bagian drivernya bukan elektrik, pakainya manual, baik buat maju mundur ataupun recliningnya. Oke, nggak masalah ya teman-teman, nggak apa-apa. Desain setirnya menurut gue cukup menarik, pegangannya juga enak, genggamannya. Di sini dia ada pengaturan buat audio di sebelah kanan, dan buat di sebelah kiri ada pengaturan untuk cruise controlnya, teman-teman. Di tengah sini ada layar kurang lebih 10 inch untuk entertainmentnya. Terus untuk AC-nya pengaturannya di bawah sini, dia modelnya digital, single zone. Di bagian kirinya ada driving mode-nya, ada pilihan untuk yang selain normal, ada eco dan juga power, teman-teman. Sementara yang di bagian kanan, ini ada tombol untuk mengaktifkan hill descent control dan mematikan traction control. Ya, jadi mobil ini selain traction control, untuk stability control juga ada. Jadi untuk fitur safety yang pasifnya, ya boleh dibilang udah seperti kebanyakan mobil modern yang oke ya, untuk si fitur pasifnya. Nah, selain itu teman-teman, kalau ngomongin untuk si gearbox-nya, ini menggunakan automatic 6 speed. Kalau untuk di luar sana dia juga ada pilihan yang 6 speed juga, tapi yang manual. Nggak tahu akan masuk ke sini apa enggak, kita akan menunggu untuk itu. Tapi yang pasti teman-teman, yang sekarang ada di Gias 2022 ini, ternyata adalah versi 4x2. Ya, jadi di sebelah kirinya, yang nantinya mestinya ini ada knob untuk ngaktifin dari 2H, 4H, dan 4L. Tapi sekarang nggak ada, kosong. Jadi ini sekarang masuk emang masih 4x2 dulu. Walaupun informasi dari mereka, nanti ada beberapa varian, termaksud yang 4x4 ya. Jadi yang 4x2 seperti sekarang ada 4x4. Dan kalau misalnya kita ngomongin untuk istilahnya apa ya, performanya, kemampuan off-road dan sistem 4x4-nya, itu yang mungkin nanti kita akan cari tahu bareng begitu udah ada unit test drive-nya. Nah, lanjut lagi teman-teman, kalau kita ngomongin buat kualitas dari materialnya, misalnya kalau kayak gue lihat di bagian atas dashboard-nya, dia hard plastik, terus di bagian tengahnya, dia soft touch, cukup soft touch, dengan bahan leather yang sama dengan di jok. Ini menurut gue secara overall-nya ngebuat, boleh dibilang, di atas ekspektasi ya. Kenapa? Karena MG sebuah brand Inggris yang sudah diakuisisi oleh China, dan mobil ini dibuat di Thailand. Ekspektasi gue tadi nggak terlalu tinggi, teman-teman. Gue cuma bisa bilang, ya oke, paling kurang lebih ya segitu aja gitu. Ternyata enggak ya, terutama bagian dalam, teman-teman. Gue nggak bilang oke banget, tapi cukup lumayan. Dan begitu kita tahu nanti harganya berapa, mestinya bisa dipastikan worth it sih ya. Ya ada kualitas, ada barang, ada harga, ada ekspektasi yang mesti disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba lihat ke baris keduanya ya. Nah, oke teman-teman. Kalau buat di baris keduanya, pertama kalau ngomongin buat legroom-nya, ini sangat lega teman-teman. Buat gue yang tingginya 178 cm, kurang lebih jaraknya masih ada sekitaran 8 sentian ya, sekitar 8 sentian untuk kaki. Dan untuk bagian headroomnya ini juga masih luas, kurang lebih sekitaran ya 10 sentian di bagian atasnya. Jadi kalaupun lagi pakai off-road, lagi pakai kerja, jalanan rusak, kita ajrut-ajrutan gitu, nggak gampang kejedot buat kepala. Tapi sebenarnya yang bikin gua ngerasa apa ya, enak, nyaman tuh justru si lekuk kakinya. Mungkin apa ya, kalau buat sebagian orang ada yang ngerasa jok yang posisinya rendah kayak gini kayak kurang enak. Soalnya jujur gue rasanya sih kayak agak ambles ya joknya ya.
tapi malah gue sih seneng sih ya. Ada yang suka yang ngelihatnya atau duduknya agak lebih tinggi di bagian belakang, ada juga yang lebih rendah. Ini menurut gue kayak cukup rendah gitu. Jadi ya udah rasanya kayak tenggelam aja gitu teman-teman. Cuma overall nyaman sih di belakang. Dan di belakang dia ada power outlet 12 volt, maksimal 120 watt. Dan untuk kisi-kisi AC-nya juga ada di bagian konsol tengahnya. Jadi ya tetap masih bisa dapat angin seger ya buat pekerja yang duduk di belakang teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu review atau first impression-nya dari MG Extender 2022 yang sekarang ada di Gias 2022. Secara overall, kayak gue sempat bilang tadi, mungkin kalau kita expect-nya ini mobil akan B aja, ternyata secara looks dan juga interiornya menurut gua di atas ekspektasi. Walaupun nggak wah banget, nggak lebay banget, tapi cukup di atas ekspektasi, minimal ekspektasi gua sendiri. Nantinya akan seperti apa pas lagi di lapangan, tentunya itu yang menjadi salah satu hal yang gua tunggu-tunggu banget teman-teman. Yang pasti yang sekarang ini adalah yang versi 4x2, tapi nanti kalau udah dijual oleh MG di tahun depan 2023 akan ada varian yang 4x2 seperti ini dan ada yang 4x4. Dan informasinya juga dia nggak cuma ada 2 varian, akan ada setidaknya 3 varian. Jadi kita juga expect bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang kerja udah pasti biasanya pakai yang varian bawahnya cukup. Tapi yang ternyata penggunanya untuk dipakai di kota untuk harian mungkin akan lebih cocok yang varian atasnya dengan fitur yang lebih lengkap. Tapi yang pasti di tahun ini emang belum dijual, jadi untuk harganya belum ada. Tapi ya kita sama-sama nunggu ya teman-teman. Satu hal yang gue thank you dan appreciate ke MG di Indonesia, terima kasih udah ikut meramaikan pasar double cabin di Indonesia yang tadinya didominasi oleh brand-brand dari Jepang dan juga Amerika. Semoga semakin seru, semakin berwarna, dan pastinya makin banyak lagi kalangan yang bisa menggunakan kendaraan double cabin seperti di negara tetangga kita, misalnya Thailand. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.